Engkau adalah Bapa yang begitu mempedulikan kami. Terima kasih Bapa. Kami anak-anakmu di tempat ini mau mengatakan kepadamu Bapa, betapa ku mencintai, betapa kami mencintai. Engkau adalah pribadi yang layak menerima cinta dari setiap anak-anakmu Bapa. Sentuh hati setiap kami, sentuh hati setiap kami. Oh, Rapa sini bikin apa kandara bara. Oh, Rapa kandara. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini kau selalu oleh karena kasih. Bapa, isi hatimu kepada setiap anak-anakmu di tempat ini, Bapa. Mampukan aku untuk
untuk aku menyampaikan apa yang Bapak sudah sampaikan kepadaku, untuk aku bisa sampaikan kepada anak-anakku di tempat ini, supaya setiap kami menangkap, setiap kami mengerti, setiap kami tahu Bapak apa yang sedang Bapak buat hari-hari ini, apa yang sedang Bapak lakukan hari-hari ini. Bapak, mampukan kami untuk menangkap isi hatimu, untuk menangkap apa yang sedang ada di hatimu Bapak. Oh, ramakan Bapak sikit, biar Rohmu sendiri yang mengurangi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji namamu, ada di dalam nama Yesus Al-Masih. Aku berdoa dan mengucap syukur. Yuk semua kita berkati katakan amin, amin. Kami kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, hari ini adalah hari yang spesial. Imam Musuh mulai kita ketiga. Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya akan ini ada sangat berbahagia. Dan ini tahun yang sangat spesial. Jadi saya akan panggil anak saya, Rea Opelia Sugondo dan Regen Mika Sugondo, anak dari Bapak Panji Sugondo dan Ibu Foni C. Biono, serta Aaron Melkia Fardeli, anak dari Bapak Ferry Fardeli dan Ibu Cynthia C. Biono. Tiga anak ini dibawa dan diserahkan ke dalam tangan Bapak Yahweh yang saudara-saudara. Ya, biar sejak dini mereka merasakan kasih dari Bapak dan mereka terus dituntun oleh Bapak. Kita wadah di tempat ini saudara-saudara tidak mengenal baptisan anak-anak. Kitab suci mengatakan anak-anak dibawa dan diserahkan ke dalam tangan Yesus. Dan kedua pasangan keluarga ini membawa anak-anak mereka untuk diserahkan ke anak Bapa. Bapa, sentuh hatiku. Yuk kita berdiri sekarang sebentar. Arahkan tangan kita kepada kedua keluarga ini, kepada ketiga anak ini. Oh, ramakan dalam masa dalam marah. Oh, dalam masih dibikin Rea dengan iman kedua orang tuaku menyerahkan engkau ke dalam tangan Yesus Al-Masih. Hari ini engkau bukan milikmu lagi. Mulai hari ini engkau menjadi milik Bapa Yahweh di dalam Yesus Al-Masih. Oh, tangannya yang perkasa akan menunjuk di sepanjang umur hidupmu. Hari depanmu indah di dalam tangan Bapa Yahweh. Oh, terima semua berkat yang Bapak sudah sediakan bagimu. Demikian juga Regen Mika Sugondo. Hari ini tangan Bapak yang perkasa akan menyertai perjalanan hidupmu. Bapak di dalam Yesus Al-Masih akan menutup hidupmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala renungan engkau. Engkau akan menjadi lampu ayat Bapak. Engkau akan melayani Bapak dengan segenap hatimu. Oh, hati hidupmu, hari depan hidupmu indah di dalam tangan Yesus Al-Masih. Aku berdoa juga buat kedua orang tuanya Bapak. Oh, rabakan dalam harapan, hikmat dan takut kepadamu Bapak turun atasnya, membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti kepada Bapa di surga, juga kepada mereka sebagai orang tua. Kasih Tuhan melimpah, kasih Bapa melimpah dalam hidupmu. Terima. Oh, rapakan dalam pasar. Demikian juga dengan Aaron Melkia Fardeli, dengan otoritas yang dari surga. Aku menyerahkan engkau Aaron ke dalam tangan Bapa Yahweh di dalam Yesus Al-Masih. Mulai hari ini tangan yang perkasa akan menuntunmu sepanjang umur hidupmu. Kesehatan menjadi bagian dalam hidupmu. Aaron engkau akan melayani Bapa dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadilah pelayan Bapa yang setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Al-Masih. Demikian juga dengan Ferry dan Cynthia. Dia akan terus
Di dalam nama Yesus Masih, aku berdoa dan mengucap syukur. Yuk semua kita yang bersuka cita katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Oh luar biasa. Terima kasih. Saudara, seperti yang saya sudah katakan kepada kita, saudara dan saya, kita adalah generasi yang bersukacita. Kemarin saya katakan begini, saudara adalah generasi yang menikmati apa yang dikatakan oleh banyak orang adalah masa-masa yang asik-asik ngeri. Tapi hari ini saya mengatakan buat kita, saudara adalah generasi yang beruntung, saudara adalah generasi yang berbahagia. Ya, sama saudara. Kenapa? Karena saudara adalah generasi yang melihat dan menikmati. Saudara adalah generasi yang mengalami apa-apa yang dijanjikan oleh Bapa, apa-apa yang disampaikan oleh Bapa, dikenapi oleh Bapa hari-hari. Oh, betapa saudara lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Bapa kenapi dengan sesegera mungkin, saudara. Ya. Saudara jangan pernah lupa tuntunan Tuhan buat saudara dan saya ketika kita puasa Ester. Itu powerful, saudara. Itu luar biasa. Percayalah betapa hari-hari ini Bapa sedang menyatakan kebesarannya. Dia akan membuktikan, dia akan menggenapi, dia akan jawab semua doa-doa saudara. Ya, itu luar biasa, saudara-saudara. Saudara percaya hari-hari ini janji-janji Bapa digenapi. Saudara percaya dia sedang menggenapi apa yang difirmankannya. Dia sedang melakukan apa yang dia katakan, saudara-saudara. Saya mau katakan buat kita, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, pertetapkan hatimu. Jangan bimbang dan jangan ragu. Saudara, kita sudah ada di jalur yang benar, saudara-saudara. Jangan goyah. Kita sudah ada di jalur yang benar, saudara-saudara. Seperti sebuah pesawat sudah ada di landasan pacu, tinggal sebentar lagi take off. Waktunya sudah sangat singkat. Saya tidak akan pernah berhenti berkata ini, saudara. Waktunya sudah begitu singkat. Sehingga apa yang dia firmankan, apa yang dia janjikan, dia akan lakukan dengan segera, saudara. Dengan segera. Saudara, tahun ini adalah tahun yang spesial. Ini tahun Yobel. Amin, saudara. Jangan pernah lupa itu. Kita ada di tahun Yobel, saudara. Tahun yang spesial. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Yang mengerti kemuliaan bagi Bapa, saudara. Tahun Yobel, tahun yang spesial, tahun yang luar biasa. Saudara-saudara, hari raya Purim aja, saudara-saudara, nggak biasanya bangsa Israel merayakan Purim. Tapi tahun ini perayaan Purim itu begitu spesial dirayakan oleh mereka. Karena apa? Karena ada di dalam tahun Yobel. Ya, tahun Yobel tahun yang spesial, tahun yang luar biasa. Amin, saudara. Tahun ini tanggal 31 Maret kemarin, tepat 31 tahun pernikahan saya. Bukan kebetulan. Tanggal 31 Maret tahun Yobel, tahun ini usia pernikahan saya 31 tahun. Waduh, banyak teman-teman pendeta mengakui kalau hal-hal seperti itu terjadi, itu bukan satu kebetulan. Yang mengerti katakan amin. Dan lagi yang saya mau katakan buat kita, jangan iri ya. Ya, tahun Yobel akan berakhir tanggal 2 Oktober. Itu hari ulang tahun saya. Waduh, saudara-saudara. Waduh, ini spesial. Ini tahun yang spesial. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Tahun 2016, ikuti saya. Adalah tahun yang luar biasa, yang Tuhan jadikan, yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Yuk kita berkemuliaan bagi Bapa. Ya, jangan pernah ragu, dan itu dia buktikan, saudara-saudara. Ya, jangankan di dunia rohani, di dunia politik dalam tanda kutipnya, saudara, dunia yang begitu rupa, dia buktikan. Halo.
Kemarin dua orang yang begitu menentang gubernur DKI. Saudara lihat, bukan kebetulan. Saya mau ngomong, bukan kebetulan, saudara-saudara. Dua orang sekalipun, yang satu ada di ujung-ujung bumi sekalipun, Tuhan akan kejar. Amin. Kamu lari kemanapun, Tuhan akan kejar untuk membela anak-anak. Amin. Ini yang harus saudara dan saya kita percaya. Ini tahun ini jangan main-main sama anak-anak Bapak. Ya, apalagi terhadap saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Waduh, pembelaannya luar biasa. Apa sudah pikir itu satu kebetulan, saudara-saudara? Tidak. Bukan satu kebetulan. Ya. Dan ini yang saya mau katakan, saudara-saudara. Saya nggak tahu yang di sana. Ya, yang di Jepang, saudara. Kalau yang di Jakarta, secara pribadi saya memang nggak terlalu kenal, ya. Tapi memang dilihat seperti anak yang santun, saudara. Anak yang santun. Tapi seringkali karena yang namanya uang, karena kesatuan, saudara, orang yang baik sekalipun, ya, seringkali karena uang, saudara-saudara, ya, akhirnya dia nggak berpikir bahwa uang ini bisa menjadi cerah, bahwa uang ini, saudara-saudara, bisa membawa dia yang awalnya menjadi pribadi yang baik, tapi ketika dia sudah berhubungan dengan yang namanya uang, saudara-saudara, dengan segera berubah. Dan dia tidak berpikir bahwa itu satu kejahatan yang begitu rupa, yang bisa menghilangkan kebaikan yang dia sudah perlihatkan selama ini mungkin. Halo. Amin. Amin. Ini yang harus saudara dan saya kita fahami. Betapa yang namanya mamon, saudara-saudara, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara renungkan sungguh-sungguh. Sebaik apapun, saudara-saudara, ketika engkau sudah mulai berkenalan, apalagi jatuh cinta. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kalau saudara sampai jatuh cinta kepada yang namanya mamon, mungkin saudara nggak sadar, saudara nggak merasakan, saudara, bahwa saudara sedang ada di dalam kejahatan yang begitu rupa. Itu akal, saudara, akan menghasilkan buah. Akal kan adalah bagian dari pohon, akan menghasilkan buah baik apa jahat, saudara? Pasti jahat, karena akar dari segala kejahatan. Ya, saudara-saudara. Jadi ternyata, saudara-saudara, bukan hanya apalagi di dunia politik, ya, itu sudah melanda setiap orang, tidak terkecuali para yang namanya pendeta, yang dikejar siang dan malam apa? Duit, susah. Ya, ini realitas, saudara. Tanpa sadar, ketika dia sudah mulai mengenal yang namanya uang, dia masuk dalam perangkap. Saya nggak tahu bagaimana kita lepas dari jerat ini, tapi secara jujur saya mengatakan bahwa ini sudah menjerat begitu banyak orang yang namanya uang. Ya, tidak ada cara lain, saudara, untuk saudara dan saya kita menang kepada yang namanya uang. Ya, adalah dekat kepada Bapa, semakin intim sama Bapa, semakin dekat sama Bapa. Saudara dan saya kita akan terhindar dari itu. Kita akan terhindar. Ya, alasan apapun, saudara. Kita alasan bagaimana kita bisa hidup tanpa uang, itu awalnya. Ketika saudara sudah punya prinsip yang seperti itu, kok saya jadi ngomong ke sini? Tapi nggak apa-apa. Ya, kalau saudara sudah punya prinsip seperti itu, itu adalah awal. Ya, saya pernah sampaikan setahun yang lalu, saudara. Kenapa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir masuk ke dalam perjanjian, jaraknya dekatnya bukan main, saudara. Ya, kalau naik bis itu paling 8 jam. Sekarang
jalan kaki paling berapa hari lah. Tapi kenapa harus sampai 40 tahun di padang gurun? Sebetulnya Tuhan ingin memperlihatkan, Bapa ingin membuktikan kepada anak-anaknya bahwa Dia sanggup memelihara saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Sekalipun ada di padang belantara, di padang gurun, saudara-saudara. Ya. Engkau tidak hidup dari apa yang kau miliki. Engkau hidup sebenarnya betul-betul pure dari Tuhan, dari Bapa di sorga. Dia pelihara begitu rupa. Dia sudah buktikan, saudara-saudara. Ya. Burung gagak yang namanya burung gagak bisa memberi makan daging buat Elia. Hal-hal yang seperti itu yang harusnya saudara dan saya kita rindukan. Mungkin caranya berbeda, tapi yang saya mau kasih tahu, engkau jangan sampai terikat kepada yang namanya mamon. Engkau tidak akan pernah bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Ini yang harus saudara dan saya kita pahami. Saudara, hari ini seperti yang saya sampaikan kepada saudara, saya akan sampaikan tentang perjanjian garam, saudara-saudara. Satu topik yang lagi tren hari-hari ini. Tapi sebelum saya sampaikan perjanjian garam, ini yang luar biasa, saudara. Ada satu warta lagi yang saudara pegang, yang sengaja saya bagikan juga buat saudara. Dan saya harap warta-warta yang saudara terima setiap sahabat seperti ini atau hari Minggu jangan dibuang, simpan di rumah dan pelajari. Karena apa yang ditulis di sini, saudara-saudara, itu keluar karena pewahyuan, karena jadi rema, ya, melalui pergumulan. Ya, ini suara Tuhan, suara kenabian, suara kebenaran. Jangan diremehkan begitu saja. Kalau saudara belajar untuk menghargai sesuatu yang paling sederhana, setia dalam perkara kecil, Bapa akan percayakan perkara besar kepada saudara. Kalau saudara anggap ini gak ada artinya, dan saudara gak pernah belajar setia kepada yang kecil seperti ini, jangan mimpi. Bapa akan percayakan perkara besar. Tanya tuh, mertua saya tuh ada tuh di sini. Waktu saya pacaran, masih pacaran, atau apa udah married deh. Warta-warta dari Cianjur, ya, siapa namanya? Awal Datu, pendeta Awal Datu. Itu saya kumpulin, saudara-saudara. Saya kumpulin, saya minta sama emak Cianjur, mak kumpulin mak. Yang udah lama-lama nggak apa-apa deh. Dimulai dari yang sederhana, saudara. Ya. Saya belum hebat, nggak hebat. Tapi ketika saya mulai peduli kepada hal yang sederhana, ngajar sekolah minggu, saudara-saudara, masih asisten ngajar sekolah minggu, ya. Terus karena cinta kepada pekerjaan, kepada Tuhan, terus uang jajan saya nggak pakai. Saya beliin silver queen, ya. Saya ngajar mereka hafal ayat mas. Sekarang ada guru nggak yang masih ngajar untuk murid-muridnya hafal ayat mas? Mana guru-guru sekolah minggu? Udah gak lagi ditantang ya. Bahkan saya pernah di ibadah raya, siapa yang hafal ayat mas? Tahun berapa waktu itu? Ayo maju satu-satu, ucapkan. Yohanes 3:16. Wah, di luar, bukan lagi di luar kepala, di luar kaki. Itu bisa Yohanes 3:16. Dari hal yang kecil, saudara. Maka kalau saudara dan saya kita setia dalam perkara kecil, Tuhan angkat ke perkara yang jauh lebih besar, yang malah tidak akan ada. Jadi lebih kemudian bagi pengawasi. Selalu dimulai dari hal yang kecil. Jadi apapun yang saudara dapatkan, yang paling sederhana, simpan itu baik-baik. Itu melatih hati, melatih karakter, melatih dirimu, saudara. Ya, ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh pendeta Maurice Cerullo, saudara-saudara, ya, yang dibacakan oleh Bapak Pendeta Petrus Agung Purnomo almarhum bulan Februari 2016. Saya berdoa dan saya berharap ketika saudara dan saya kita mendengar nubuatan, ya, saudara-saudara, itu bukan hanya sekedar sebuah kata-kata,
Ada banyak kita, saudara-saudara, jangankan nubuatan, apa yang ditulis di dalam kitab suci saja masih belum 100% meyakininya dan percaya dan bahkan melakukannya. Kalau Bapak perintahkan bawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di sana dan ujilah aku, itu dianggapnya. Sekali lagi, kalau saudara dan saya kita belajar untuk peduli kepada perkara-perkara yang kecil, taat dan setia, wah, saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Dan termasuk dengan nubuatan ini. Ketika saya dengar, saudara-saudara, dan saya mulai merenungkan, ini nubuatan sedang terjadi hari-hari ini. Baca dan perhatikan dan renungkan, ini yang disampaikan oleh Maurice Rolle. Apa yang sedang saudara dan saya kita alami, ini yang disampaikan Februari yang lalu. Belum lama loh, saudara. Ya, saya akan bacakan saja sebelum kita masuk ke perjanjian garam. Hari ini kayaknya agak panjang, saudara. Sampai jam 2. Awal ya. Kalau kebaktian sahabat tuh, saudara, ya, Advent dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, coba kita gunakan sahabat ini, saudara. Sudah forgetted acara-acara yang lain. Full buat Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara enak duduk, saya berdiri. Ya. Nah, ini ya, nubuatan tentang kegerakan Tuhan yang akan datang dan sudah datang. Amin, saudara. Sudah datang. Ini sudah datang, saudara-saudara. Ya. Kegerakan Tuhan yang akan datang merupakan kegerakan dahsyat yang penuh kuasa yang akan membuat gereja terheran-heran. Ini bukanlah seperti kebangunan rohani yang pernah kita lihat dan alami di masa yang lalu. Di masa yang lalu bukan di 2000 tahun yang lalu, bukan. Masa yang lalu 3-4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya. Tidak seperti, bukanlah seperti kebangunan rohani yang pernah kita lihat dan alami di masa yang lalu. Camkan dan renungkan itu, kegerakannya. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kegerakan yang akan datang ini akan sedemikian rupa sehingga mereka-mereka yang terikat kepada tradisi dan bersifat agamawi tidak akan bisa menerima bahwa kegerakan ini berasal dari Roh Kudus. Camkan itu, saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa kita tidak terikat kepada tradisi dan kita tidak menjalankan yang itu agamawi. Kita belajar untuk terus mengikuti apa yang Bapa mau kita lakukan. Amin, saudara. Ya. Kegerakan ini akan menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa yang akan disertai dengan tanda-tanda hebat dan mujizat yang dahsyat. Banyak denominasi besar, saya berharap tidak. Ya, tapi di sini dikatakan banyak denominasi besar akan menolak kegerakan ini. Juga mereka yang tidak siap akan menolak kegerakan ini. Dunia dan media massa akan menyebutnya sebagai kekacauan. Tetapi karena Roh Kudus yang dimanifestasikan akan membuat kegerakan ini tidak dapat disangka lagi. Selama bertahun-tahun saya telah menubuatkan bahwa Tuhan sedang membentuk sebuah gerakan Kristen baru, yaitu yang tidak terikat kepada tradisi dan liturgi gereja yang agamawi, tetapi yang siap untuk membuktikan kuasa Tuhan dengan demonstrasi Roh Kudus dan kuasa. Sekarang saudara harus bertanya pada dirimu sendiri, bisakah saya berperang bersama-sama dengan orang lain yang tidak seperti diriku? Bisakah aku berperang melawan kuasa kegelapan bersama orang-orang yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang berbeda? Bisakah aku menghancurkan benteng-benteng musuh dengan bantuan orang-orang yang tidak bisa diterima oleh gereja tradisi? Saya tahu banyak dari saudara ada anggota gereja baik dan terhormat. Saya tahu ada orang-orang yang membaca berita ini dikenal sebagai orang yang memberontak, yang tidak bisa diterima di mana-mana.
Sejak awal pelayanan saya selalu menjadi seorang pelayan yang berusaha untuk memenangkan jiwa dengan cara yang tidak selalu sejalan dengan gereja-gereja tradisional. Tuh, lihat pengalaman pendeta-pendeta besar itu seperti itu, saudara. Saya tahu rasanya jadi pionir-pionir. Saya tahu rasanya hidup bagi Tuhan yang tidak diterima kemanapun saya pergi. Tuhan selalu memanggil saya untuk membentuk victorious army, untuk menuai tuayan akhir zaman. Tidak peduli apakah mereka kelihatan seperti orang Kristen baik atau bukan. Orang Kristen seperti ini mungkin tidak mempunyai gelar teologi, mungkin tidak memakai jas, sekalipun sekarang saya pakai jas dan dasi. Mungkin tidak berjalan seperti saudara inginkan, mungkin tidak berbicara seperti yang saudara inginkan. Tapi orang Kristen baru seperti ini merasa tidak perlu memberikan kesan khusus kepada gereja-gereja besar. Ia tidak puas hanya berkhotbah di lingkungan baik-baik dan menerima persembahan kasih. Kristen jenis baru ini akan menentang hikmat manusia dan mulai melakukan kehendak Tuhan tanpa peduli sikap lingkungan sekitarnya. Bagaimana sikap saudara jika saudara melihat orang-orang Mormon, saksi Yehova, dan orang-orang lain mulai bertindak melawan kuasa kegelapan dan memenangkan jiwa bagi Tuhan? Apakah kita siap menerima mereka? Apa kita siap mengajak mereka, para pecandu narkoba, narapidana dan PSK yang telah menerima Tuhan, untuk masuk dalam pasukan garis depan penginjilan? Kalau saudara ingin menjadi bagian dari kegerakan yang akan datang ini, bersiaplah untuk menerima persembahan yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Kita tahu bahwa Tuhan telah menempatkan para pemimpin rohani di dalam gereja untuk membawa orang-orang kudus berjalan sesuai kehendaknya. Kegerakan Tuhan yang akan datang ini akan mencakup pelayan-pelayan tingkat bawah, orang-orang Kristen biasa dan pelayan-pelayan biasa, maupun pemimpin-pemimpin gereja besar yang diurapi, yang sudah ditetapkan Tuhan bagi tubuh Tuhan. Saudara pasti mengenal kegerakan ini. Saudara perlu mengenali pengurapan ini dari Roh Tuhan. Tidak peduli apapun situasi yang ada di sekitarmu atau gerejamu. Saudara, inilah nubuatan dari pendeta Holy Selulo yang dibacakan oleh pendeta Petrus Agung Purnomo pada Februari 2016.